Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ketiga. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Yang kedua, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Yang ketiga, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini tercapai dan kalian dapat menyerap ilmu yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga ya? Anak-anak, Bapak akan memperkenalkan salah satu tokoh di bidang olahraga. Ini namanya James Naismith. Ini wajahnya seperti ini ya. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan tentunya kalian bisa juga menjadi penemu seperti James Naismith ini. Yang penting kalian terus berusaha. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Tentunya dengan mengikuti anjuran dan bimbingan dari Bapak ya. Ayo kita jadi penemu. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu siapkan hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Kira-kira bahannya apa aja ya kalau membuat rangkaian lampu seri itu? Ayo kita mencoba membuat rangkaian listrik seri. Tugas yang pertama, kerjakan tugas berikut ini ya, yaitu membuat gambar rancangan lampu seri sederhana yang sudah kamu praktekkan tadi.
Sekarang Bapak akan memperkenalkan apa itu teks eksplanasi ilmiah. Setelah tadi kalian mempraktekkan salah satu karya ilmiah gitu ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau kita sebut saja pembukaan, deretan penjelasan, ini adalah isinya, dan penutup yang isinya adalah kesimpulan dari teks tersebut. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis terhadap pokok yang dijelaskan. Setelah kita mempelajari teks eksplanasi ilmiah, Bapak akan memberikan contoh teks eksplanasi ilmiah. Teks ini sudah pernah Bapak berikan di pembelajaran yang pertama. Tapi kita pelajari lagi karena berhubungan dengan materi kita pada pembelajaran hari ini. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan magnet listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah. Ya, pastinya ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih
komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Coba perhatikan gambar pada layar kalian. Yang pertama, ada gambar rangkaian seri. Tampak pada layar, rangkaian seri kabelnya sejajar. Jadi, apabila kabelnya diputuskan, maka lampu akan mati semua. Sedangkan untuk rangkaian listrik paralel, walaupun salah satu aliran kabelnya ada yang dilepaskan, tapi lampu yang satunya lagi masih ada kemungkinan untuk hidup atau menyala. Itu adalah salah satu perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan boros ya anak-anak. Kalau sudah selesai menonton TV, maka langsung dimatikan. Itu namanya bijak dalam menggunakan listrik. Tugas yang kedua, perintah pertama, tuliskan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga. Tadi sudah dijelaskan pada teks eksplanasi tadi ya. Tugas yang kedua, tuliskan manfaat listrik di rumah warga. Untuk apa saja kalian tulis. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan dari teks eksplanasi tadi. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semangat dalam belajar dan kerjakan tugasnya ya.